Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Istiqomah dengan NIM 6670230102 dari kelas 4C. Di sini saya akan presentasikan hasil penelitian studi literatur untuk mata kuliah Lembaga Perwakilan yang memang diampu oleh Ibu Santika Kartika Dewi. Dengan judul penelitian saya adalah Dinamika Representasi Terhadap Perubahan Kedua, Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan RUU ITE. Masuk ke dalam latar belakang masalah. Nah, dalam sistem demokrasi perwakilan, hubungan antara anggota parlemen dengan konstituen merupakan aspek yang memang fundamental untuk menentukan kualitas representasi politik. Nah, di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ini kan dipilih melalui pemilihan umum yang adil dan demokratis, menjadikan mereka sebagai perwakilan langsung dari rakyat. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara anggota parlemen dengan konstituen memperlihatkan seringkali hanya bersifat formalitas belaka tanpa adanya interaksi yang substansial dan berkelanjutan. Nah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE merupakan regulasi yang memang dirancang untuk mengatur aktivitas hukum di ruang digital Indonesia. Namun, sejak diberlakukannya UU ini telah menjadi sumber perdebatan dan menuai kritik dari berbagai kelompok termasuk dari kalangan aktivis, pegiat demokrasi, akademisi, hingga mahasiswa. Kritik tersebut muncul karena implementasi UU ITE dinilai belum sepenuhnya mampu untuk bisa memberikan perlindungan yang memang memadai terhadap kebebasan berekspresi, khususnya dalam konteks aktivisme digital. Meskipun UU ini telah mengalami revisi hingga 2 kali, berbagai persoalan mendasar masih terus muncul, terutama terkait dengan penggunaan yang memang sering dianggap menjadi alat negara untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat sipil di ranah digital. Proses legislasi UU ini, baik dalam penyusunan awal maupun revisinya, dilakukan secara tertutup dan didominasi oleh elit politik seperti anggota parlemen, pejabat negara, tokoh militer, dan kelompok-kelompok pengusaha. Hal ini menjadikan UU ITE ini sebagai produk hukum yang elitis dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat luas, terutama dalam hal perlindungan terhadap kebebasan sipil. Nah, data dari SafeNet mencatat bahwa sejak 2018, sebagian besar pelapor dalam kasus UU ini merupakan kalangan pejabat publik seperti kepala daerah, menteri, dan aparat keamanan, sementara pihak yang paling sering menjadi terlapor adalah aktivis, jurnalis, dan akademisi. Dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bentuk representasi politik dalam perubahan kedua RUU ITE dan menilai pengaruh penerapan model-model representasi terhadap substansi, muatan, dan arah kebijakan dalam RUU ITE tahun 2023, terutama terkait perlindungan hukum digital dan juga kebebasan berekspresi. Saya menggunakan teori dari perwakilan politik oleh Andre Yewood, yaitu yang pertama adalah trust model. Model ini memang berpijak pada gagasan bahwa seorang wakil rakyat harus bisa menggunakan pengetahuan, pendidikan, dan juga pengalamannya untuk membuat keputusan terbaik bagi konstituennya. Lalu yang kedua adalah delegate model. Dalam model ini, wakil rakyat hanya berperan sebagai saluran aspirasi rakyat tanpa menggunakan pertimbangan pribadinya. Mereka harus bisa bertindak sesuai dengan kehendak konstituen layaknya utusan yang memang mengemban instruksi tanpa ruang diskresi. Lalu yang ketiga adalah mandat models. Dalam model mandat, rakyat memilih partai bukan sekadar individu, sehingga partai dianggap memilih mandat untuk menjalankan seluruh program yang memang dijanjikan selama kampanye berlangsung. Nah, yang terakhir adalah resemblance model. Model ini menekankan pentingnya wakil rakyat untuk mencerminkan keberagaman masyarakat yang memang diwakili. Idealnya adalah parlemen atau lembaga perwakilan harus menjadi miniatur masyarakat terwakili secara proporsional dari berbagai kelompok seperti gender, kelas sosial, usia, ataupun entitas. Nah, studi terdahulu yang saya gunakan adalah yang pertama penelitian oleh Lili Halimah dan Hayu Hidayah tahun 2024
dalam jurnal yang berjudul Problematika Hukum dalam Kebebasan Berpendapat pada Bidang Politik. Nah, lalu yang kedua adalah penelitian oleh Diani Sadiawati dan kawan-kawan tahun 2024 dalam artikel yang berjudul Polemik UU ITE Kontroversi Pelaksanaan dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat Menciptakan Ketidakstabilan Paham Demokrasi di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah dari Davitri Indriasari tahun 2023 dalam disertasinya Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi Studi Terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dari ketiga penelitian tersebut sama-sama menelisik terkait dengan UU ITE. Metode penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teknik penelitian studi literatur. Nah, masuk ke dalam pembahasan, meskipun terdapat komitmen untuk merevisi implementasi dari revisi UU ini menunjukkan inkonsistensi beberapa pasal yang memang sebelumnya dikritik karena multitafsir dan juga rawan untuk disalahgunakan, seperti pada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran informasi yang memang menimbulkan kebencian serta itu tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa revisi yang dilakukan itu belum menyentuh substansi dari permasalahan yang memang ada. Desakan dari berbagai elemen masyarakat seperti sipil, LBH Apik, dan juga koalisi masyarakat sipil untuk advokasi UU ITE menunjukkan adanya peluang untuk bisa mendorong revisi yang lebih substansial. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses legislasi dapat menjadi kekuatan pendorong agar pemerintah dan juga DPR ini lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan dan hak-hak sipil di era digital. Dengan tetap dipertahankannya pasal-pasal karet tersebut, ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan juga potensi kriminalisasi terhadap warga negara yang memang menyampaikan kritik tetap tinggi. Kasus terbaru yang terjadi pada mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB yang berinisial SSS yang ditetapkan sebagai tersangka karena mengunggah meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Joko Widodo yang sedang menjadi contoh konkret dalam adanya pasal karet yang terjadi. SS dijerat dengan pasal 27 ayat 1 dan juga pasal 45 ayat 1 UU ITE yang memang mengatur tentang distribusi konten asusila. Padahal ini merupakan suatu kritik bagi pemerintah. Jelas ini adalah bentuk kriminalisasi dari pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Nah, pada kenyataannya penggunaan pasal karet hanya untuk mengakomodasikan orang-orang yang berjas putih saja. Nah, berdasarkan teori representasi politik dari Andre Hewo terhadap proses revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE di Indonesia dalam 4 model. Yang pertama adalah model trust atau wali amanat, di mana DPR mengklaim bertindak demi kepentingan publik, seolah-olah memahami yang memang terbaik bagi masyarakatnya. Namun dalam praktiknya, keputusan terkait revisi UU ITE ini malah justru mencerminkan kepentingan elit dan negara, bukan kepentingan umum. Nah, argumen moral dan juga intelektual anggota DPR ini terbukti lemah karena nggak diikuti oleh tindakan yang mereka konsisten menunjukkan bahwa retorika publik lebih dominan daripada komitmen dari substantifnya. Lalu yang kedua adalah model delegasi atau delegat. Nah, idealnya DPR ini kan mewakili secara langsung ya kehendak rakyat. Namun, tuntutan-tuntutan publik yang memang untuk bisa menghapus pasal-pasal karet seperti pasal 23 ayat 3 itu diabaikan. Aspirasi rakyat hanya diakomodasi sebagian kecil untuk meredam kritik, tetapi tanpa perubahan yang memang signifikan. Model yang ketiga adalah mandat model, di mana partai-partai di DPR ini gagal menjalankan mandat rakyat karena lebih mengikuti garis politik internal dan juga partai serta kepentingan sponsor dari finansial elit. Penambahan pasal baru seperti pasal 27A dan 27B semakin memperlihatkan bahwa revisi ini dilakukan bukan untuk memenuhi mandat elektoral, tapi untuk memperkuat kontrol terhadap masyarakat. Lalu yang keempat adalah model resemblance atau kemiripan. Gak ada representasi yang mencerminkan keberagaman sosial, terutama dari kelompok-kelompok yang memang terdampak, seperti jurnalis, aktivis, perempuan korban kekerasan digital,
dan masih banyak lainnya. Proses-proses revisi UU ini dilakukan secara tertutup dan dominan dikuasai oleh elit politik serta korporat, menegaskan kurangnya inklusivitas dan juga demokrasi substansial dalam representasi politik. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian saya adalah revisi UU ini memperlihatkan krisis representasi politik yang memang serius di Indonesia. Proses legislasi dipenuhi oleh klaim moral atas nama publik, namun justru menjadi instrumen yang memang melanggengkan kekuasaan elit dan juga mengontrol wacana publik. 4. Model representasi yang memang ditawarkan oleh Haywood hanya terwujud secara formalistik, bukan secara substansial. Nah, ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas representatif dalam sistem politik Indonesia, di mana parlemen dan juga pemerintah lebih responsif terhadap tekanan politik dan juga ekonomi daripada terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.